Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti biasa setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Semoga dengan mendengarkan cerita dan kisah mereka, kita semakin menjadi lebih bersemangat untuk berkarya, membangun buat Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, hari Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022, kita akan menceritakan tentang Santo Fridolin, pestanya orang kudus yang kita rayakan hari ini. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanannya. Dengarkan ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Santo Fridolin adalah seorang kudus dari Irlandia yang hidup di abad ke-6. Hari kelahirannya tidak diketahui, namun disebutkan bahwa ia berasal dari keluarga bangsawan Irlandia di masa itu. Setelah dewasa, ia merasakan panggilan Tuhan untuk menjadi seorang imam dan misionaris. Karena itu, ia lalu pergi ke Prancis dan masuk ke biara Benediktin di Luxeuil, Poitiers, Perancis. Suatu hari, ia menerima penglihatan dari Santo Hilarius dari Poitiers yang menunjukkan di mana lokasi relikuinya yang hilang pada saat penyerbuan bangsa Vandal. Fridolin segera menuju lokasi yang ditunjukkan dan menemukan relikui tersebut di sana. Dengan penuh sukacita, ia kemudian membangun sebuah kapel di tempat tersebut. Dari Prancis, Santo Fridolin lalu diutus untuk menjadi misionaris bagi bangsa Alamania di Upper Rhône, wilayah antara Jerman Selatan dan Swiss. Di sana, ia berkarya dengan gemilang, membaptis banyak orang kafir dan membangun banyak gereja. Ia juga mendirikan sebuah biara Benediktin di Sankingen, Baden, sekarang wilayah Jerman, dan menjabat sebagai kepala biara tersebut sampai ia tutup usia pada tahun sekitar 540. Santo Fridolin sangat dihormati umat Katolik di Jerman Selatan dan Swiss. Hari pestanya pada setiap tanggal 6 Maret akan dirayakan dengan meriah dan rumah-rumah di kota Sankingen, Baden, Swiss akan didekorasi dengan bendera-bendera Jerman, Swiss, dan Irlandia. Sebuah legenda populer tentang orang kudus ini menyatakan bahwa ia pernah membangkitkan seorang bangsawan bernama Urso dari Galus dari kematian untuk dapat bersaksi di pengadilan. Saat masih hidup, Urso telah menghibahkan sebidang tanah bagi Santo Fridolin untuk membangun biara. Setelah kematiannya, keluarga Urso ingin merampas kembali tanah tersebut dan membawa masalah ini ke pengadilan. Di hari persidangan, Santo Fridolin membuka makam Urso, membangkitkannya dari kematian, dan membawanya ke pengadilan untuk bersaksi. Itulah sebabnya Urso dalam bentuk tengkorak hidup atau mayat hidup sering dilukiskan berdiri bersama Santo Fridolin.
Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang Santo Fridolin hari ini. Makna yang dapat kita ambil dari rangkuman perjalanan kisah Santo Fridolin hari ini, di mana kita yang selalu ada rasa ingin mempunyai niat yang tidak baik bertentangan dengan segala sesuatu campur tangan Tuhan, semuanya akan terbukti pada waktunya. Janganlah sekali-kali kita melakukan hal yang tidak wajar, apalagi itu sesuatu yang bentuknya betul-betul melibatkan campur tangan Tuhan. Dalam kisah ini, Santo Fridolin membangkitkan seorang untuk menjadi saksi bahwa dia di masa hidupnya telah menghibahkan suatu tanah untuk membangun biara. Setelah kematian Urso ini, keluarganya tidak terima dan ingin mengambil kembali hak mereka. Tetapi Tuhan berkarya atas Santo Fridolin membangkitkan saudara Urso ini untuk menjadikan dia saksi bahwa benar dia telah menghibahkan tanah itu untuk diberikan kepada Santo Fridolin. Nah, Santo Fridolin di sini dengan tanah yang diberikan, yang diterima dari saudara Urso ini, dia membangun sebuah biara. Begitupun juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Selalulah bersikap rendah hati, mau berbagi demi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tak ada waktu terlambat. Usia kita bertambah, waktu kita semakin dekat. Kita tidak tahu kapan waktu kita akan dipanggil menghadap Sang Pencipta Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, tekunlah dalam doa, selalulah berjaga-jaga, supaya kita senantiasa saat dipanggil oleh Tuhan, kita siap sedia menemui mereka yang telah dahulu menempati tempat yang indah di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih telah mengikuti tentang perayaan Santo hari ini. Semoga kita semua dalam naungan Tuhan kita Yesus Kristus dan diberkati sampai selama-lamanya. Terima kasih, saya mohon pamit dulu. Tuhan Yesus memberkati.